Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pena Islam. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah menumbuhkan kepedulian umat ya. Jadi Islam itu agama yang sangat memperhatikan setiap aspek kehidupan umatnya ya. Semua aspek, mulai dari ibadah, kemudian bagaimana kita bertauhid kepada Tuhan, atau bahkan bukan hanya ibadah saja ya, tapi Islam juga mengatur semua aspek-aspek yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi bagaimana setiap ibadah itu bisa memberikan pengaruh kepada aspek-aspek lain ya, tidak terkecuali sosial, aspek sosial. Dalam hal ini kurban dan akikah itu adalah salah satu aspek ibadah ya. Tetapi selain aspek ibadah juga merupakan aspek sosial. Karena apa? Karena kurban dan akikah ini adalah sesuatu yang melibatkan seseorang dan lingkungannya, kira-kira begitu. Nah, seperti apa hubungannya? Kita bisa lihat dulu nih dari sebuah bagan ya yang sudah tertera di layar, bahwa kurban dan akikah itu ternyata punya hubungan sangat erat dengan aspek sosial. Karena apa? Karena kurban itu ketika, dan termasuk akikah ya, termasuk akikah, ketika dagingnya atau hewan kurban dan akikahnya itu disembelih, maka dagingnya ini tidak boleh dikonsumsi sendiri atau tidak boleh dimakan sendiri oleh orang yang melaksanakan kurban atau orang yang melaksanakan akikah. Harus dibagikan kepada orang lain. Nah, oleh karenanya diharapkan dari kurban dan akikah ini kita semua bisa memiliki sikap, yaitu kepedulian kepada sesama, empati kepada orang lain, memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertambah ketaatan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa akikah dan kurban ini adalah aspek ibadah ya, tetapi juga memiliki aspek sosial di dalamnya. Jadi penting bagi kita untuk bisa memahami apa itu kurban dan bagaimana pelaksanaannya, termasuk akikah ya. Cuman karena pembahasan mengenai materi ini cukup panjang, jadi akan dibatasi saja pembahasan yang sekarang ini di video ini, khusus membahas tentang kurban. Adapun akikah nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Ya, jadi untuk kurban dulu nih. Kurban itu kan asal katanya dari bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya koroba. Jadi koroba itu ini ya, koroba dalam bahasa Arab artinya dekat. Makanya kita kalau punya teman dekat disebutnya sahabat karib, itu berasal dari kata koroba juga, atau teman karib gitu ya, atau hubungan kita akan semakin akrab, itu artinya lebih dekat. Nah, jadi kurban itu sebetulnya asalnya dari apa? Koroba, yang artinya dekat ya dalam bahasa Arab. Kemudian dalam istilah lain kurban juga disebut sebagai udhiyah atau al-adahi di sini ya. Udhiyah atau ada al-adahi dalam bahasa Arab juga. Makanya disebut juga hari raya kurban itu adalah hari raya Idul Adha. Idul Adha itu ini al-adahi itu atau udhiyah asalnya. Ya, jadi disebut juga Idul Kurban atau Idul Adha ketika hari raya kurban itu ya. Yang secara syariat berarti ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Nah, ini ya, kuncinya adalah mendekatkan diri. Ini tadi larinya ke sini, koroba. Seperti itu ya. Kemudian perlu dijelaskan terlebih dahulu ya, bahwa asal sejarahnya kurban itu sudah sejak lama sekali. Sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jauh sebelum
Nabi Muhammad sebetulnya ya. Jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim itu kan nabi yang terkenal atau dikenal sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah. Nah, diuji oleh Allah karena Allah tahu bahwa Nabi Ibrahim ini sulit memiliki keturunan ya, pada masa mudanya sulit sekali memiliki anak ya. Sampai di usia yang sangat tua, hampir 100 tahun menurut cerita itu, Nabi Ibrahim baru memiliki anak atau memiliki putra gitu ya. Sehingga diuji oleh Allah ini, bagaimana sih kecintaan Nabi Ibrahim ini kepada Allah? Apakah dia siap untuk diuji atau tidak? Maka ketika Nabi Ibrahim tidur, kemudian mimpi Nabi Ibrahim ini. Dalam mimpinya, uh, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail ya. Putranya Ismail ini masih kecil. Nah, ketika ketika mendapatkan mimpi itu, Ibrahim langsung bangun terperanjat begitu ya, dan merasakan apa ya, kegalauan yang sangat mendalam begitu kira-kira ya. Nabi Ibrahim galau, masa sih anak yang sedang lucu-lucunya, yang sekian tahun, sekian lama didambakan kehadirannya, sudah lahir malah disuruh untuk disembelih oleh Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim memikirkan terus sampai akhirnya sadar bahwa saya ini kan hamba, seorang makhluk, maka kewajibannya adalah menaati perintah Tuhannya. Maka dari itu, saat itu juga Nabi Ibrahim setelah tersadar langsung bergegas menemui putranya Ismail itu ya, untuk mengatakan bahwa Ismail ini akan disembelih. Tapi tidak langsung dikatakan ketika ketika menemui Ismail, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, maukah kamu ikut denganku?" gitu ya. "Mau kemana ayahanda?" Kira-kira begitu ya, ketika Nabi Ismail masih kecil ya. Nah, pokoknya ikutlah ke suatu tempat gitu ya. Akhirnya dibawalah Nabi Ismail ini oleh Nabi Ibrahim ke sebuah bukit ya. Dibawa Nabi Ismail ini sambil membawa apa ya, membawa alat potong gitu ya, berupa mungkin golok kalau sekarang gitu ya. Dibawalah melewati bukit. Nah, kaget nih, eh setan-setan itu kaget melihat Nabi Ibrahim kok berani sekali gitu ya, mau menyembelih putranya yang tercinta itu. Akhirnya digodalah oleh setan itu, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, digoda. "Wahai Ibrahim, apa yang akan kamu lakukan kepada putramu?" Nah, setan itu menggoda. Kata Ibrahim, "Diam kamu. Saya mau menyembelih putra saya." "Loh, kenapa disembelih? Padahal Ismail ini adalah putra kamu yang sudah kamu tunggu sejak lama. Kenapa mau kamu sembelih? Ini adalah perintah Tuhanku," kata Nabi Ibrahim begitu. "Kamu pergi saja sana." Terus digoda. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim karena kesal terus digoda oleh setan, dilemparlah oleh batu. Dilempar, hilang. Datang lagi dari samping, dilempar lagi, hilang lagi. Datang lagi dari sebelahnya lagi, dilempar lagi sampai hilang. Sampai apa namanya? Setan itu akhirnya wah harus cari cara lain nih begitu ya, karena dilemparin terus. Nah, proses melempar itu sampai sekarang ada. Prosesi itu dalam ibadah haji disebutnya lempar jumroh atau lempar jamarot ya. Nah, itu rangkaiannya seperti itu. Kemudian si setan ini akhirnya pergi menemui istrinya Nabi Ibrahim ya, ibundanya Nabi Ismail, yaitu Siti Hajar. Nah, ditemuilah Siti Hajar. "Wahai Hajar, kamu tahu nggak Ismail itu sedang dibawa kemana?" "Iya, sedang dibawa ke atas bukit sana oleh ayahnya," begitu. "Kamu tahu nggak," kata setan, "bahwa Ismail ini akan disembelih oleh Ibrahim," begitu. Akhirnya kata Siti Hajar berkata lagi, "Wahai setan, aku ini percaya kepada Ibrahim. Ibrahim ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukannya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku percaya kepadanya. Kalau itu memang perintah Allah, jangankan Ismail, saya saja siap untuk disembelih." Begitu kata Hajar. Luar biasa sekali. Akhirnya setan ini nggak bisa lagi tuh menggoda. Nah, sampailah Ibrahim ke atas bukit.
singkat ceritanya ya, sampai ke atas bukit. Barulah di situ dikatakan, wahai anakku Ismail, sambil bersedih tentu saja ya. Orang tua mana yang tidak sedih ketika anaknya akan dikorbankan gitu. Dengan bersedih, Ibrahim mengatakan kepada putranya Ismail bahwa dia akan disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Ismail pada waktu itu, wahai ayahanda, apabila ini memang perintah Allah, maka segeralah laksanakan. Aku rela engkau sembelih. Nah, begitu jawaban Ismail. Coba kalau kita yang mau disembelih ini oleh orang tua kita. Waduh, langsung dari situ melawan pasti ya. Tapi karena Ismail ini adalah anak yang soleh dan juga Ibrahim melaksanakan pengorbanan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan segala keikhlasan hati siap untuk disembelih. Nah, akhirnya siaplah, lehernya sudah diletakkan di tanah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bersiap-siap menyentuhkan goloknya ini ke lehernya Nabi Ismail dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu juga ternyata Allah menunjukkan kuasanya ya. Nabi Ismail yang sudah pasrah itu diganti seketika oleh seekor kambing. Sosoknya ya, sosok Ismail ini digantikan dengan seekor kambing. Nah, pada akhirnya ya itulah sejarahnya. Sejarahnya sampai sekarang kurban itu dilaksanakan oleh umat Islam ya. Makanya banyak yang berkurban itu seharusnya kita ingat sejarahnya dulu bahwa pengorbanan itu sangat berat hati memang ya, tapi kita harus siap untuk mengorbankan segala sesuatu yang kita punya demi mendekatkan diri kepada Allah, begitu ya. Nah, itu sejarahnya. Jadi sejarahnya ini ya sejarahnya Ibrahim, Nabi ya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Perintah Allah ya, tadi kan dikatakan bahwa kurban itu kan dilaksanakan atas perintah Allah. Nah, perintah Allahnya ini ada di surat Al-Kautsar. Di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Di situ bercerita atau perintah Allah itu ya tentang salah satunya berkurban, terutama di ayat kedua ini. Lafaz wanhar ini artinya berkurbanlah. Nah, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak sekali. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di sini ya tadi lafaz wanhar itu artinya berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini ya tadi kuncinya mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi di sini di surat Al-Kautsar ini dijelaskan bahwa kita harus berkurban karena nikmat Allah itu sangat banyak nih. Nikmat Allah itu sangat banyak. Seberapa banyak sih kalau kita berkurban seekor kambing saja? Kalau kita mampu ya, dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain gitu ya. Kita punya rezeki, maka sisihkanlah untuk berkurban. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kurban ini ada ketentuan-ketentuannya, tidak sembarangan. Kalau kita menyembelih hewan selain kurban sih, ya ketentuannya umum sekali ya. Ada tata caranya juga, mengucap bismillah, ya atau mengucap nama Allah. Dan kemudian juga adabnya hewan ini menghadap ke arah kiblat dan membaca doa gitu. Itu ketentuan menyembelih hewan secara umum. Tapi kalau kurban itu ada yang lainnya. Di antaranya adalah kita harus tahu dulu nih hukumnya, bahwa menyembelih hewan kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad ini adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Ya, sangat-sangat dianjurkan. Bukan sekedar sunnah biasa, ini sunnahnya sunnah muakkadah. Sangat-sangat dianjurkan. Dan apabila tidak melaksanakannya, seumpama ada orang yang mampu berkurban tapi tidak melaksanakan kurban, maka hukumnya makruh ya. Bahkan ada satu keterangan
betapa pentingnya ibadah kurban itu. Apabila orang yang mampu berkurban tapi tidak berkurban, oleh Rasulullah itu dilarang untuk mendekati masjid. Itu ada hadisnya. Jangan engkau mendekati tempat sholat kami, kata Rasul begitu. Jadi ini sangat penting sekali. Disebutnya orang munafik, ya, atau orang kufur, kufur nikmat. Kalau orang yang mampu berkurban, orang yang kaya lah katakan begitu ya. Tapi dia tidak mau berkurban, maka dia disebutlah orang munafik atau orang yang kufur nikmat. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi sekali lagi hukumnya kurban ini adalah sunnah muakkad, dan jenis hewannya juga tidak semua jenis hewan boleh dikurbankan, ya. Ada hewan-hewan tertentu. Siapa itu hewan yang dikurbankan? Apa hewannya maksudnya? Maka di sini ada keterangannya bahwa hewan-hewan yang bisa dikurbankan adalah hewan dari jenis apa namanya? Hewan ternak ya, hewan ternak. Tapi hewan ternak juga tidak semua ternak, karena ayam juga kan hewan ternak, tapi tidak termasuk ke dalam hewan kurban. Yang termasuk hewan kurban adalah ini unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, atau domba gitu ya. Dan waktunya juga tidak sembarangan. Ada waktu-waktu khusus kalau penyembelihan hewan kurban itu. Selama 1 tahun hanya ada 4 hari yang diperbolehkan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Hari apa saja? Yang pertama hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Dan 3 hari selanjutnya adalah hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Itu adalah waktu-waktu untuk menyembelih hewan kurban. Di luar itu, boleh nggak menyembelih hewan? Boleh, tapi tidak disebut sebagai penyembelihan hewan kurban. Ya, disebutnya ya penyembelihan hewan biasa saja. Dagingnya kalaupun dibagikan ya itu dihitungnya sebagai sedekah saja, begitu ya. Jadi kesempatan untuk menyembelih hewan kurban itu tidak banyak, hanya ada 4 hari dalam setahun. Oleh karenanya harus kita manfaatkan ya. Kalau kita hidup selama 1 tahun penuh itu kita nabung sehari atau per bulan berapa gitu ya, supaya nanti ketika masuk bulan Dzulhijjah atau menjelang Idul Adha kita bisa melaksanakan ibadah kurban begitu. Nah, kemudian syarat hewan kurban termasuk tadi juga ya, kalau kita ketahui ada kambing, ada sapi, ada domba, ada biri-biri atau unta, itu juga ada syarat-syarat selanjutnya. Tidak hanya asal unta saja atau tidak hanya asal domba saja, pokoknya punya domba dikurbankan, tidak sembarangan, ada ketentuan-ketentuan khususnya ya. Yang pertama dari segi usia nih. Dari segi usia ini beda-beda antara kambing dengan sapi, beda ketentuan usianya. Yang terpenting adalah bagaimana kita tahu usia hewan kurban ini cukup untuk waktunya kita kurbankan. Nih, cukup umur ya. Sampai cukup umur ini dikatakan bahwa hewan-hewan kurban itu telah berganti gigi susu, ya, telah berganti gigi ya. Nah, usia berapa sih hewan-hewan itu berganti gigi? Kita rinci satu-satu ya. Pertama, kambing. Kalau kambing ini sama seperti biri-biri ya. Sama seperti biri-biri. Itu usianya kira-kira 1 tahun minimal ya. Minimal 1 tahun. Atau menginjak ke usia 2 tahun. 1 tahun ke atas lah. 1 tahun ke atas. Kemudian kalau domba itu beda ya antara kambing dengan domba. Kalau kambing itu kan ada yang disebut sebagai kambing kacang ya, atau kambing Jawa. Nah, kalau domba itu yang bulunya lebat itu. Nah, kalau domba itu minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan ya. 6 bulan ke atas. Kemudian kalau sapi atau kerbau ini sama. Ini minimal
2 tahun atau menginjakkan ke 3 tahunnya, tahun ketiga gitu. Nah, sementara unta itu minimal ini lebih tua ya, karena unta ini kan perkembangannya dan pertumbuhannya berbeda dengan hewan lain. Ini minimal 5 tahun, 5 tahun dan usia selanjutnya. Nah, ini dari segi usia. Jadi kalau kita misalnya punya kambing nih, baru masih bayi, masih usia baru 3 bulan misalkan, mumpung menjelang Idul Adha akan dikurbankan gitu, itu nggak boleh ya. Itu bisa saja nanti masuknya ke bukan kurban ya, tidak memenuhi syarat usianya ya, hitungannya sedekah lah. Jadi ini syarat-syarat usianya. Kemudian dari segi fisik, tentu saja hewan yang akan dikorbankan itu harus hewan yang sehat badannya. Tidak boleh hewan yang sakit-sakitan, apalagi terkena virus, kulitnya kena eh jamur ya, kan suka ada tuh hewan yang terkena jamur ya. Itu nggak boleh, karena apa, dagingnya ini kan untuk dikonsumsi apalagi dibagikan. Nah, kalau kita membagikan daging hewan kurban yang terkena penyakit, ya sama dengan kita menyebarkan penyakit, malah timbul mudorot di situ ya, tidak boleh ya. Nah, di sini ya ketentuannya harus sehat secara fisik, kemudian tidak cacat. Kalau ada misalnya kita punya kambing, kakinya pincang karena misalnya terjatuh atau pernah kecelakaan ketabrak motor gitu ya. Kemudian cacat, kakinya pincang, itu tidak memenuhi syarat, jangan dikorbankan ya. Harus cari fisik yang terbaik. Karena apa? Karena kurban ini kan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi hewan-hewan kurban ini akan menjadi saksi nanti, akan jadi perantara antara kita dengan Tuhan kita supaya semakin dekat gitu. Antara kita dengan Tuhan ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak buta. Baik itu butanya sebelah matanya ataupun kedua-duanya buta, nggak boleh. Kemudian juga kambingnya tidak boleh atau hewan kurbannya tidak boleh yang kurus, harus yang gemuk. Ya, karena eh, semakin banyak dagingnya akan banyak juga orang yang menikmatinya begitu, semakin bagus. Tapi gemuknya juga tidak boleh gemuk yang yang buatan, karena suka ada tuh biasanya di saat-saat menjelang kurban, Idul Kurban itu ya, suka banyak yang jualan hewan kurban tapi ada yang curang. Ada yang misalnya dikasih suplemen supaya terlihat gemuk ya. Padahal itu tidak sehat. Ada yang dikasih minum banyak sekali sampai dagingnya itu terisi banyak air. Nah, itu juga tidak bagus karena akan menimbulkan banyak penyakit ya. Ada yang eh, dicekoki segala macam gitu ya supaya kambingnya atau sapinya itu terlihat lebih besar. Itu nggak boleh, supaya menambahkan timbangannya nggak boleh ya. Jadi harus secara alami gemuknya itu. Nah, kemudian setiap hewan kurban itu punya kapasitasnya masing-masing ya, atau disebutnya itu punya apa ya, punya tanggungan lah begitu ya, punya tanggungan masing-masing. Kalau kambing atau biri-biri atau domba, satu ekornya itu untuk satu orang kurbannya ya. Sementara satu ekor sapi atau kerbau atau unta itu bisa untuk 7 orang ya. Jadi satu ekor unta misalkan atau satu ekor sapi dikorbankan itu bisa atas nama 7 orang, bisa keluarga, bisa saudara, bisa tetangga juga nggak apa-apa ya, tidak masalah. Jadi untuk 7 orang seperti itu ya. Selanjutnya pembagian daging kurban. Nah, setelah disembelih daging kurban ini harus dibagikan. Siapa yang berhak menerima daging kurban ini? Ya tentu saja orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin ya. Karena orang-orang fakir miskin itu kan pasti sulit ya untuk mampu membeli daging ya. Jadi mereka pasti sangat membutuhkan daging ya, supaya mereka tetap bisa merasakan
kenikmatan, merasakan makanan yang bergizi, merasakan kebahagiaan lah, intinya begitu. Dan daging kurban ini juga boleh bagi orang yang berkurban mengambil daging sembelihannya, tapi ada batas maksimalnya. Jangan semua diambil, tidak boleh ya. Maksimal sepertiga atau 30%, berarti sekitar 33% dari total keseluruhan daging yang disembelih tadi itu. Ya. Kalau kita misalnya menyembelih hewan kurban, kita boleh mengambil sepertiganya saja untuk kita makan, untuk kita masak ya. Nah, itu boleh. Tapi selebihnya harus dibagikan, dan dibagikannya ini dalam keadaan mentah gitu ya. Jadi terserah mau dimasak apa nanti oleh para penerimanya itu. Mau dibuat apa juga terserah ya. Yang pasti kita berbagi kebahagiaan, berbagi kenikmatan untuk orang-orang yang membutuhkan supaya mereka merasakan juga kenikmatan yang kita alami atau yang kita dapatkan, seperti itu. Nah, kemudian terakhir hikmah pelaksanaan kurban. Jadi karena kurban ini tadi asal katanya adalah qoroba, mendekatkan diri kepada Allah, maka hikmah yang pertama tentu saja untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingatkan kita kepada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tadi yang sudah diceritakan bahwa Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang terkenal sebagai sosok Khalilullah, kekasih Allah. Ya, rela mengorbankan anaknya. Ya, kita juga harus rela dong mengorbankan sebagian rezeki kita untuk juga dinikmati oleh orang-orang sekitar kita, terutama fakir miskin. Kemudian menghidupkan sunnah Nabi, karena ini tadi hukumnya sunnah muakkad. Orang yang senang menghidupkan sunnah Nabi, maka insya Allah akan bersama Nabi nanti di surga ya. Sebagaimana hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, gitu. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia mencintaiku, kata Rasulullah. Barang siapa yang mencintaiku, maka sungguh dia akan bersamaku nanti di surga, seperti itu. Mudah-mudahan kalau kita senang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, termasuk kurban ini, ya kita akan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang berjumpa dengan Rasul ya di akhirat kelak. Apalagi di dunia ini ya, kita kan tidak bisa berjumpa dengan Rasul kecuali mungkin dalam mimpi ya, karena kita tidak satu generasi dengan Rasul. Kalau para sahabat dulu bisa bertemu Rasul, betapa bahagianya gitu ya. Maka kita kesempatan sebagai umat yang tidak bisa bertemu langsung dengan Rasul di dunia, kita harus mengusahakan supaya bisa bertemu dengan Rasul di akhirat nanti. Nah, salah satu caranya adalah dengan menghidupkan sunnah Nabi ini. Kemudian mewarnai kebahagiaan saat hari raya Idul Adha. Nah, Idul Adha itu kan disebut juga hari raya Idul Kurban ya. Jadi apalagi yang bisa kita isi selain dengan sholat Idul Adha, bertakbir ya, bertahmid gitu ya. Juga dengan mengisinya dengan cara berkurban ya. Membagi hewan kurban, daging kurban. Kemudian menumbuhkan kepedulian terhadap sesama ya tadi. Jadi sikap mulianya dari proses berkurban itu kan kita merasakan kita membagi rasa dengan orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita ini peduli terhadap orang lain. Kalau kita peduli ya kita berkurban lah. Kemudian kurban ini sebagai isyarat untuk membunuh sifat kebinatangan di dalam diri kita. Kita ini punya sifat kebinatangan loh ya. Seperti apa? Seperti rakus, pemarah, kemudian apalagi kadang-kadang berpikirnya tidak jernih ya. Nah, itu sifat-sifat hewan itu. Kalau kita melaksanakan kurban, artinya kita membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Karena kita berbeda dengan hewan, berbeda dengan binatang. Jadi kalau kita melaksanakan kurban, kita mau marah, ingat, wah, kita sudah berkurban. Sifat-sifat kebinatangannya harus dihilangkan. Kita senangnya kalau makan nih rakus. Kalau hewan kan makannya rakus sekali ya. Nah, maka ketika kita makan dengan rakus itu,
kita harus ingat bahwa kurban itu hikmahnya adalah membunuh sifat kebinatangan, maka jangan rakus. Nah, dari situ tentu saja kurban ini hikmahnya sangat luar biasa ya, banyak sekali. Sehingga marilah momentum Idul Adha itu kita manfaatkan sebagai cara kita untuk mendekatkan diri dengan Allah melalui kurban ya. Insya Allah bermanfaat kurban yang kita berikan asal ikhlas begitu ya. Nah, demikian paparan tentang kurban. Insya Allah kita akan lanjutkan paparan tentang akikah ya, dan tata cara penyembelihan. Nah, itu saja. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Syukron kasirun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.